Percepat pengembangan industri bioetanol, pemerintah pusat bersama pemerintah Provinsi Lampung tinjau bakal lokasi pembangunan pabrik bioetanol dan kawasan pengembangan bahan baku sorghum. Tinjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, ketersediaan bahan baku, dukungan infrastruktur, dan integrasi kawasan pengembangan ekosistem industri bioetanol di Lampung. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu bersama Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal meninjau bakal lokasi pembangunan pilot plant bioetanol di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dan kawasan pengembangan budidaya sorghum di Rejosari, Natar, Lampung Selatan. Tinjauan dilakukan usai menghadiri rapat koordinasi dan sinergitas pembangunan pabrik bioetanol yang berlangsung Selasa 9 Juni di ruang VVIP Longway Bandara Raden Intan II. Rombongan terdiri dari jajaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM, Pertamina New and Renewable Energy, Toyota Suso Corporation, Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PTPN, akademisi, dan para pemangku kepentingan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, ketersediaan bahan baku, dukungan infrastruktur, dan integrasi kawasan yang akan menjadi bagian pengembangan ekosistem industri bioetanol di Lampung. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu menyatakan, Lampung menjadi salah satu daerah prioritas pengembangan bioetanol nasional. Provinsi Lampung memiliki keunggulan strategis, mulai dari ketersediaan bahan baku yang melimpah, infrastruktur yang memadai, hingga komitmen kuat pemerintah daerah mendukung investasi. Kebutuhan bioetanol nasional diperkirakan akan terus meningkat seiring implementasi program campuran E10 bioetanol pada bahan bakar bensin yang ditargetkan mulai diterapkan secara bertahap pada tahun 2028. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan industri bioetanol untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Karena ini kita berbicara terhadap produknya etanol, Lampung adalah provinsi utama sebagai lumbung yang memiliki feedstock terhadap suplai untuk produksi etanol di nasional. Maka kita harus start dari sini. Nanti pengembangannya kita akan lihat ke depan. Kita juga akan mengembangkan risetnya juga di sini. Plotting awalnya untuk 10 hektar nanti di beberapa lokasi. Leadingnya adalah Pertamina. Ya, tentunya nanti dalam hal ini kita terbuka. Salah satu yang memang sejak awal kita berkomunikasi itu adalah daripada pada riset Rebit yang namanya riset development terhadap biomass yang Jepang. Daerah Lampung memiliki modal besar untuk menjadi pusat bioetanol nasional. Hal ini didukung keberadaan Lampung sebagai salah satu lumbung pangan Indonesia dengan produksi padi, jagung, ubi kayu, pisang, kopi, komoditas perkebunan, dan peternakan yang sangat besar. Gubernur Rahmat Mirzani Jausal menyatakan pembangunan industri bioetanol merupakan langkah strategis mendorong hilirisasi sektor pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan produksi ubi kayu yang mencapai sekitar 7,5 juta ton per tahun, Lampung memiliki potensi besar menjadi pemasok utama bahan baku bioetanol nasional. Kehadiran industri bioetanol akan menciptakan pasar baru bagi petani, menjaga stabilitas harga, dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Daerah Lampung juga memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, panas bumi, biomasa hingga bioenergi yang berasal dari limbah pertanian dan industri. Potensi tersebut menjadi modal penting dalam mendukung agenda transisi energi nasional. Semua petani semangat menanam, semua
sudah bisa beli pupuk, beli insentif dan lain-lain. Kita semua komoditas itu naik hampir 10%. Ya, padi kita sudah 5,6 ton ya, ada saya kira 5,6 ton tadinya 5 ton ya. Jagung kita jadi 5,8 tadinya cuma 5,2 bawahnya. Singkong ini kami perkirakan naik juga produktivitasnya. Kami perkirakan dalam waktu 3 atau 4 tahun kalau pemerintah konsisten dalam meningkatkan produktivitas, kita bisa naik ke 7 atau 8 ton. Apa yang terjadi akhirnya produktivitasnya akan tinggi. Nah, Sandi Putra, Sigar TV melaporkan.